Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pemateri akan menjelaskan mengenai topik 4, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, yang akan dibawakan oleh 1. Muhammad Rahul Zidan, yang kedua Fuad Hilal Hamdi, yang ketiga Lydia Putri Irdawati, yang keempat Gilang Herlambang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh para pemateri. Pemateri kelompok 4. Yang pertama, yaitu suatu keseluruhan yang bagiannya saling mempunyai hubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh. Yang kedua, yaitu merupakan kesatuan dari bagian-bagian, dan tiap bagian mempunyai fungsi tersendiri, saling berhubungan dan saling bergantung, dan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Fuad Hilal Hamdi. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti komprehensif. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau arti analisis linguistik. Kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau arti aktual fundamental. Beberapa alasan tersebut Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Pertama, menurut Nurbaday, Pancasila adalah hasil pemenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang PUPKI hingga pengesahan PPKI. Hasil perenungan itu sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat yang koheren, logis, inklusif, mendasar, dan spekulatif. Kedua, menurut sastra Prateja, Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang artinya sebagai refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Makna filsafat Pancasila sendiri sebagai pertanggungjawaban rasional yang mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang.
Untuk landasan filsafat Pancasila terdiri atas 4 landasan, yakni yang pertama landasan ontologis. Landasan ontologis filsafat Pancasila adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Untuk yang kedua, landasan epistemologis. Untuk landasan epistemologis filsafat Pancasila adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup dan unsur dalam dasar umum pengetahuan. Bisa dimatikan? Halo? Landasan epistemologi filsafat Pancasila yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan unsur umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Landasan epistemologis Pancasila digali dari pengalaman dan dipadukan menjadi suatu pandangan menyeluruh kehidupan bangsa Indonesia yang diimplementasikan kepada Pancasila. Lalu ada landasan aksiologis. Definisi aksiologis sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai masalah utama dalam aksiologis adalah bisakah teori bebas dari nilai? Positivisme meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas dari nilai sehingga ilmiah terjaga. Padahal tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Lalu yang keempat, filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektif, dan subjektif. Pancasila di sini sebagai genetivus subjektivus, yang artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Sekian, dilanjutkan oleh Rahul. Yang berikutnya, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental mempunyai fungsi sebagai dasar filsafat hidup bangsa Indonesia dan merupakan suatu nilai yang menunjukkan sifat universal dan abstrak, yang menjadikan inti nilai-nilai Pancasila selalu tetap ada. Sebagai contoh dalam sila pertama yang mempunyai arti mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk terus dan bersama-sama membangun moral dan etika bagi pembangunan nasional serta mencakup ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu pembukaan UUD. Dalam setiap pokok pikiran UUD mempunyai unsur atau ide pokok pikiran yang berbeda. Pada pokok pikiran pertama menyatakan Indonesia sebagai negara persatuan. Yang kedua yaitu mewujudkan keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga mempunyai tujuan untuk kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, pokok pikiran keempat itu berlandaskan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fuad. Terima kasih. Untuk tujuannya mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah untuk mengetahui apa makna dasar dari Pancasila sebagai sistem filsafat dan kajian-kajian apa yang terdapat dari Pancasila dari berbagai sudut pandang. Manfaatnya adalah sumber referensi kasanah keilmuan dan pemahaman kita sebagai warga negara tentang ideologis dasar negara Indonesia. Kesimpulannya adalah unsur-unsur Pancasila memang telah memiliki
dan dijalankan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Oleh karena itu, bukti-bukti sejarah sangat beraneka ragam wujudnya, maka perlu diadakan analisa dengan seksama. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok yang membahas mengenai topik 4. Sekarang akan dilanjutkan oleh kelompok yang membahas topik 5. Topik 5 membahas mengenai Pancasila sebagai etika politik yang akan dibawakan oleh para pemateri, yaitu 1. Nimade Anggita Wedari Putri, yang kedua Ayu Fajarwati, yang ketiga Konsius Wiku, yang keempat Naufal Anan Fikri. Silakan para pemateri. Latar belakang. Etika politik adalah cabang filsafat yang membicarakan perilaku atau perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh penganutnya seperti komunisme, fasisme, dan demokrasi. Selanjutnya, nilai. Secara etimologis, nilai berasal dari kata value bahasa Inggris yang berasal dari kata valere atau bahasa Latin yang berarti kuat, baik, berharga. Nilai adalah suatu penetapan kualitas terhadap suatu hal yang bisa menjadi dasar dari penentu tingkah laku manusia. Nilai dapat dibedakan berdasarkan ciri-cirinya, antara lain internalis value, yang yaitu nilai-nilai yang telah menjadi kepribadian bawah sadar atau yang mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir lagi. Yang selanjutnya, nilai dominan dianggap lebih penting daripada nilai-nilai lainnya. Hal ini tampak pilihan yang dilakukan seseorang pada waktu berhadapan dengan beberapa tindakan yang harus diambil. Pancasila sebagai sumber nilai. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik dan buruk, benar dan salah, perbuatan tingkah laku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Norma kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma-norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya, norma agama, peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Contoh, jangan berbuat riba. Barang siapa berbuat riba akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mbak, bisa di next, share screen-nya. Terus, kedua, norma kesusilaan. Peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Contoh, hendaklah engkau berlaku jujur dan hendaklah engkau berbuat baik ke sesama manusia. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Misalnya orang muda yang menghormati orang yang lebih tua. Yang keempat, norma hukum. Peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh penguasa negara, misalnya norma hukum pidana, norma hukum perdata, dan hukum dagang. Selanjutnya, moral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta, moral adalah ajaran tentang baik, buruk perbuatan, dan kelakuan.
atau akhlak kewajiban, dan lain-lain. Bedanya dengan moral adalah terkait dengan bantuan yang berupa sokongan batin atau bukan berupa uang atau benda, misalnya mendoakan, memberikan semangat, dan motivasi. Macam-macam moral ada dua, yaitu yang pertama moral keagamaan, moral yang selalu berdasarkan pada ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu moral sekuler, yaitu kebalikannya dengan moral keagamaan, yaitu moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi semata-mata. Selanjutnya, hubungan nilai norma dan moral. Hubungan nilai norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Agar menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif agar memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam tingkah laku yang konkret dari nilai tersebut. Selanjutnya, etika politik. Etika politik adalah nilai-nilai asas moral yang disepakati bersama, baik pemerintah dan masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan serta pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kepentingan bersama. Etika politik bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Prinsip dasar etika politik yang pertama yaitu pluralisme, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Kedua, HAM atau hak asasi manusia, bukti kemanusiaan yang adil dan beradab, karena HAM menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan tidak diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya. Yang ketiga yaitu solidaritas bangsa, bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Yang keempat, demokrasi, bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Yang kelima, keadilan sosial, norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat, keadilan sosial untuk mencegah dari perpecahan. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nimade. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber etika politik. Pancasila secara normatif dapat diartikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atau nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum dan dilaksanakan berdasarkan legitimasi moral. Selanjutnya, kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Sebuah negara, agama, dan politik sangat berhubungan terutama dalam mengambil sebuah kebijakan. Karena negara tanpa adanya sistem atau unsur politik tidak akan berjalan dan meskipun di lain sisi, politik juga dianggap suatu masalah atau hal yang negatif. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional dapat dilihat mulai masa sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang saat ini. Yang pertama ada masa Orde Lama. Di sini kontribusi umat Islam yaitu saling bahu-membahu menumpas paham komunis yang anti Tuhan yang biasa disebut ateisme. Yang kedua, masa Orde Baru. Di sini umat Islam bersama-sama untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara hingga tidak ada satu orang pun yang berani merubahnya. Yang terakhir, masa reformasi. Kontribusi umat Islam dalam mempertahankan Pancasila dengan mengadakan seminar, diskusi, dan kongres Pancasila seperti di UGM dan Udayana. Selanjutnya,
Etika politik berlandaskan Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Politik yang dilandasi dengan nilai ketuhanan akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan menyalahi sumpah jabatan. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia merupakan dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga pada sila kedua ini menuntut warga negara dan penyelenggara negara memelihara sifat budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini diharapkan supaya para penguasa yang menetapkan kebijakan tidak memecah bangsa, akan tetapi untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Sehingga segala aktivitas politik seperti pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan negara yang diharapkan setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan adil dalam segala bidang, termasuk bidang hukum, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan tersebut, penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Inti dari masalah politik tidak hanya terbatas pada masalah kekuasaan, tetapi politik adalah masalah seperangkat keyakinan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya. Siapa itu? Yaitu manusia Pancasila yang sedang berusaha dan berjuang untuk menyelenggarakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Firdausi Nuzula. Demikian presentasi pada hari ini. Apakah ada pertanyaan mengenai topik 4 yang membahas Pancasila sebagai sistem filsafat? Kami berikan 3 kesempatan orang untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau gitu saya yang akan bertanya duluan. Pertanyaannya, apa manfaat kita mempelajari filsafat? Sambil saya tulis di room chat. Apakah ada pertanyaan yang lain? Saya ingin bertanya. Iya, silakan Mbak Nimade. Jelaskan dasar epistemologi dan dasar ontologis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Silakan sambil ditulis di room chat ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Pemateri mohon disiapkan jawabannya sambil menunggu jawab pertanyaan yang lain. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan nomor 2 tadi bisa ditulis ke room chat.
Silakan Mbak Nimadai. Kalau untuk topik 4 sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita beralih ke topik 5, yaitu Pancasila sebagai sistem etika politik. Pancasila sebagai etika politik. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi topik 5? Silahkan jika ada yang bertanya. Mbak, saya ingin bertanya untuk materi topik 4. Ya, silakan Mia Aprilia. Mengapa sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Jelaskan dengan menghubungkan sifat sila-sila Pancasila yang organis. Sambil ditulis di room chat ya, Mbak. Iya, Mbak. Untuk topik 4 sudah 3 pertanyaan. Untuk topik 5, apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Mengenai topik Pancasila sebagai etika politik. Apakah ada pertanyaan mengenai topik 5? Pertanyaan nomor 3, silakan ditulis di room chat. Saya Puji Rahayu ingin bertanya ke topik kelima. Ya, silakan Puji Rahayu. Bagaimana kegiatan politik atau etika politik tidak sesuai dengan Pancasila? Jelaskan dampaknya bagi negara Indonesia.
Silakan sambil ditulis di room chat ya. Aku mau tanya. Ya, silakan Mas Rama. Siapa yang Saya mau mau tanya. Ya, silakan Albin. Sudah ketik di kolom komentar. Ya, ini adalah dari topik Pancasila sebagai etika politik. Dalam hubungan nilai, norma, dan moral, perlu yang saya tanyakan ya ini adalah perlu dikonkretkan dan diformulasikan. Ya, ini maksud dalam hal tersebut itu gimana? Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya, Albin. Pertanyaan nomor 3, topik 4, mohon ditulis di room chat ya. Mbak Mia Aprilia. Mbak, saya jadi bertanya apa enggak ini? Iya, silakan Rama. Tapi topik 5 sudah 3. Topik 5 masih 2. Oh, topik 5 masih 2. Iya. Baik, saya Ramadan Rizky Fadoli ingin bertanya. Pancasila kan merupakan acuan dalam menilai baik atau buruknya etika dalam berpolitik. Berikan pendapat Anda tentang mengenai hal tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya, sambil ditulis di room chat. Baik. Kita sudah mendapat pertanyaan mengenai topik 4 dan topik 5. Apakah sudah ada jawaban dari pemateri mengenai pertanyaan yang ada di room chat dari topik 4 dan 5? Jika ada, silahkan langsung unmute audionya. Ya, lupa. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Firda. Ya, silahkan. Apa manfaat kita mempelajari filsafat? Seseorang dapat memaknai makna hakikat hidup manusia, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Dengan berfilsafat, manusia selalu dilatih, dididik untuk berpikir secara universal, multidimensional, komprehensif, dan mendalam, sehingga akan menjadikan seseorang cerdas, kritis, sistematis, dan objektif dalam melihat dan memecahkan beragam problema kehidupan, sehingga mampu meraih kualitas keunggulan dan kebahagiaan hidup, menggapai kebijakan dan nilai diperoleh dengan berpikir mendalam. Nilai itu penting untuk mengatur kehidupan. Gimana Mbak Fir? Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada... Iya, apa Mas Rama? Saya masih belum mendapatkan kejelasan dari belum mendapatkan kejelasan, tapi saya masih bertanya-tanya. Tolong bisa nggak Mbak untuk dijelaskan secara bahasa sendiri mungkin. Karena saya bingung dengan kalimat multidimensional, konsional, dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu dari jawaban pertanyaan saya barusan, Mas. Jawaban dari pertanyaan barusan. Gimana Mbak Lydia Putri? Ada pertanyaan dari Mas Rama. Bisa dijelaskan menggunakan bahasa sehari-hari gitu maksudnya. Apa arti dari kalimat tersebut? Sambil menunggu Mbak Lydia Putri, apakah sudah ada jawaban yang lain mengenai pertanyaan-pertanyaan itu? Topik
4 ataupun topik 5 nggak apa-apa dibicarakan aja. Apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan yang lain? Saya akan menjawab sanggahan dari Mas Rangga. Jadi, Pancasila dibentuk karena ada filsafatnya, yaitu supaya bisa membentuk kepribadian yang seimbang, yaitu keseimbangan dengan unsur intelektual jasmani dan rohani, dan supaya bisa membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menunjung keadilan, serta memiliki kejujuran dan tanggung jawab. Dan untuk menumbuhkan wawasan berpikir intergalaktik, menjunjung tinggi nilai filosofis dari Pancasila, serta mampu menerapkan metode ilmiah, serta mempelajari norma-norma atau kaidah dan nilai-nilai yang digali dari Pancasila. Dan filsafat Pancasila merupakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan juga sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dan Pancasila mempunyai jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin itu jawaban dari sanggahan Mas Rama. Bagaimana? Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, Mbak. Apakah ada sanggahan dari jawaban yang diberikan oleh Fuad Hilal Hamdi? Apakah sudah ada jawaban yang lain mengenai topik 4 maupun topik 3? Nomor 2, Mbak. Yang pertanyaan nomor 2. Topik 4. Ya, silahkan. Tadi yang topik yang nomor 1 sudah selesai kan? Ya, sudah selesai. Sekarang jelaskan dasar epistemologi dan ontologis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Oke, jadi gini. Yang pertama saya akan mulai dulu dari yang ontologis. Ontologis itu hakikat dasarnya itu ya hakikat dari manusia itu sendiri. Karena hakikat manusia itu memiliki dua hakikat manusia itu ada dua ya. Yang pertama itu ada monopolaris dan monodualis. Yang pertama monopolaris itu yakni orang Indonesia yang menganggap bahwa Indonesia itu beragam. Dan monodualisme itu kebutuhan antar sesama manusia yang saling membutuhkan. Jadi begitu. Jadi dasar dari apa tadi? Yang ontologis, dasar dari ontologis itu sendiri ya dari kebutuhan manusia itu sendiri. Untuk yang epistemologis, yakni hakikat manusia yang berpikiran logis. Jadi epistemologis itu filsafat Pancasila yang bersifat logis. Contohnya seperti susunan arti Pancasila yang bersifat umum dan universal, isi dari arti Pancasila yang umum, isi arti Pancasila yang umum dan kolektif, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, dan lain sebagainya. Jadi dua pertanyaan tadi yaitu epistemologis dan
Dan ontologis itu tadi, itu sebenarnya berkaitan dengan manusia Indonesia itu sendiri, yaitu di mana kita membutuhkan, maka Pancasila, filsafat Pancasila di situ hadir untuk memenuhi itu semua. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah bisa diterima, Mbak Anggita? Bisa, makasih atas jawabannya. Apakah ada sanggahan dari jawaban yang diberikan Mas Gilang Herlambang? Atau mungkin tanggapan yang lain? Apakah sudah ada jawaban yang bisa diberikan dari topik 4 maupun 5? Saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Mia. Mengapa Baik. sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Dan jelaskan dengan menghubungkan sifat-sifat sila-sila Pancasila yang organis. Oke. Jadi, sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan organis yang saling berkaitan, berhubungan dan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sila 1 meliputi dan mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5. Dan sila 2 diliputi atau didasari dan dijiwai sila 1 dan mendasari serta menjiwai sila 3, 4, dan 5. Inti dari sila-sila Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti mempercayai adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Esa di sini berasal dari bahasa Pali atau bahasa India kuno yang digunakan oleh masyarakat biasa. Maha berarti mulia atau besar, bukan berupa bentuk. Sedangkan Esa berasal dari kata eta, yang berarti keberadaan, bukan satu atau tunggal, sebagaimana yang telah kita pahami saat ini. Karena jika satu atau tunggal, maka agama dengan kepercayaan non-monoteisme tentunya tidak sesuai dengan kaidah Pancasila. Selain itu, arti satu atau tunggal dalam bahasa Pali adalah eka. Adapun ketuhanan di sini telah berubah dari kata asal yang semula Tuhan mendapat tambahan ke dan an, yang berarti sifat-sifat Tuhan atau yang berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, pasal 29 UUD 1945 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat ini mengandung nilai serta pengertian dan pengakuan, ketakwaan dan keimanan bangsa Indonesia kepada Tuhan yang bersifat kekal, berdiri sendiri, Maha Kuasa yang sempurna. Selanjutnya ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya. Negara tidak hanya memberi kebebasan, namun juga memberi perlindungan serta pengamanan kepada setiap pemeluk agama. Bagi para pemeluk agama, hendaknya saling bertoleransi dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila bersimbolkan rantai dengan bermata bulan atau wanita dan persegi 4 atau pria. Secara silih bergantian yang tersambung menjadi satu yang menandakan humanisme, di mana sebagai sesama manusia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia secara global atau kepada seluruh manusia di dunia untuk menandakan bahwa warga negara Indonesia adalah warga yang beradab. Sila kedua ini mewajibkan bagi seluruh warganya untuk menjunjung tinggi norma hukum dan norma moral agar memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab tanpa diskriminasi. 3. Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini secara tidak langsung mengikat warga negara Indonesia agar bersatu tanpa membedakan dari suku, ras, dan agama. Sila ketiga ini memiliki simbol pohon beringin yang rindang dengan maksud Indonesia adalah tempat untuk berlindung atau berteduh
dan mempersatukan warga negaranya. Hal ini didukung pula dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng yang memiliki makna lambang tenaga rakyat atau kekuasaan. Kerakyatan bermakna asas kekeluargaan yang mencerminkan kepribadian warga negara Indonesia yang harmonis, di mana adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan keseluruhan. Sila keempat ini mengandung arti kepemimpinan yang dilaksanakan berdasarkan sistem perwakilan dan keputusan yang akan diambil harus berdasarkan musyawarah atau bukan keputusan secara sepihak. Selain itu, sila ini menjadi prinsip demokrasi Pancasila di mana semua orang berhak mengutarakan pendapat. Apabila tidak ditemukan kesepakatan dari hasil musyawarah, maka jalan pintasnya adalah mengambil keputusan dengan suara atau voting terbanyak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini berarti keadilan yang berlaku di segala aspek kehidupan masyarakat dengan simbol padi dan kapas. Sila ini memiliki makna agar masyarakat Indonesia mendapat keadilan baik sandang maupun pakan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dapat diterima, Mbak Mia Aprilia? Bisa Mbak, terima kasih atas jawabannya. Apakah mungkin ada tanggapan lain dari pertanyaannya Mbak, dari jawabannya Fuad Hilal Hamdi mengenai pertanyaannya Mia Aprilia Saputri? Gimana Mbak Birke? Dapat diterima oleh Mbak Mia dan tidak ada tanggapan. Apakah ada jawaban mengenai topik 5, kurang 2 pertanyaan yang belum dijawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Puji Rahayu. Yang pertanyaannya, bagaimana apabila kegiatan politik atau etika politik tidak sesuai dengan Pancasila? Jelaskan dampaknya bagi negara Indonesia. Etika politik erat kaitannya dengan sikap, nilai, maupun moral yang pada dasarnya hanya dimiliki oleh manusia. Dasar tersebut yang kemudian akan lebih menguatkan bahwa etika politik senantiasa didasarkan pada manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Sebuah penyimpangan etika politik pada hakikatnya bisa kita jumpai di dalam hidup dan kehidupan bernegara. Dalam hal ini penerapan politik praktis di lapangan. Merujuk akan hal ini, maka dapat dilihat dalam realitasnya kehidupan perpolitikan secara umum yang terjadi sekarang. Justru banyak dari para elit politik yang kemudian tidak menyadari bahwa sikap atau etika dalam berpolitik sebenarnya bertentangan dengan norma atau etika politik, baik dipandang secara normatif maupun dipandang secara regulasi atau aturan. Hal ini dapat terlihat ketika para elit politik yang berkuasa pada saat ini lebih mudah untuk menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya. Mereka pun tidak lagi melihat maupun mengindahkan nilai etika maupun moralitas di dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut yang kemudian menjadi catatan tersendiri terhadap dunia perpolitikan Indonesia sekaligus menjadi kekhawatiran untuk bangsa. Begitu banyak contoh kasus yang kemudian mencerminkan tentang pelanggaran etika politik di Indonesia, baik yang dilakukan oleh para politikus di tingkat pusat maupun daerah. Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dapat diterima, Mbak Puji? Ya, terima kasih. Mbak Firda. Iya, silakan Rama. Dari jawaban yang sudah disampaikan Mbak Mia Aprilia, saya hanya mendapatkan konfliknya, tapi belum mendapatkan akibat yang akan terjadi. Karena kan pertanyaannya
dampak bagi negara Indonesia. Nah, itu dampak bagi negara Indonesianya itu yang belum saya dapatkan dari jawaban yang disampaikan oleh Mbak Mia Aprilia. Terima kasih. Ayu Fajarwati. Oh iya, itu. Mbak Ayu Fajarwati. Bagaimana Ayu Fajarwati? Sambil menunggu jawaban itu, kurang satu pertanyaan yang belum dijawab. Yang Mbak, dari dari Mas Albin. Rama. Yang disampaikan dari Mbak Ayu Fajarwati tadi kan konfliknya kalau misal banyak sekali oknum-oknum yang menyeleweng atau mungkin tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila. Tapi belum disampaikan dampaknya bagi negara Indonesia itu seperti apa. Terima kasih. Mbak Firda, Ya, silakan. pertanyaannya Mas Ramadan Fadoli tadi sudah dijawab tak? Sudah. Belum, saya menyanggah, Masa Mbak, apa itu menyanggah? bukan menanyakan pertanyaan saya. Enggak, tadi kan Mbak Firda bilang kalau yang belum dijawab kan tinggal satu pertanyaan. Mas punyanya Mas Albin. Albin. Nah, punya Mas Ramadan Fadoli kan juga tanya, itu sudah dijawab kah? Belum. Rama itu menyanggah tadi. Menyanggah jawaban dari pertanyaan saya. Apakah sudah ada jawabannya? Kelompok 4 tinggal itu. Pertanyaannya Mbak Firda, pertanyaannya Mbak Puji. Yang tadi, yang pertama. Topik 5 kan? Oh iya, yang pertama tadi. Yang topik 5 itu sanggahan dari Rama untuk pertanyaannya Puji. Yang topik 4 sanggahan dari Rama dari pertanyaan Firdausi. Tapi sudah dijawab tadi sama Mas Fuad kan untuk sanggahannya. Yang pertanyaannya Mbak Firda tadi. Oh, sudah. Iya. Bagaimana? Mohon maaf. Oh, enggak kan, Mas Rama kan tanya, Pancasila merupakan acuan dalam menilai baik buruknya etika dalam berpolitik. Jelaskan pernyataan tersebut disertai argumen. Itu kan belum dijawab ya? Ya, Sudah, belum, Mbak. sudah dijawab. Belum. Belum, tak? Belum. Oh. Saya kira Mas Fuad tadi jawab pertanyaannya Mas Rama. Bukan. Itu yang saya bingung kok tinggal satu pertanyaan. Berarti kurang pertanyaannya Rama sama Albin. Yang Pertanyaannya kurang topik 5. dijawab. Ya. Punyanya Albin Saya sama akan menjawab pertanyaannya Mas Rama Fadoli. Yang pertanyaannya, Pancasila merupakan acuan dalam menilai baik buruknya etika dalam berpolitik. Jelaskan pernyataan tersebut disertai argumenmu. Pancasila artinya 5 dasar yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia sebagai pertimbangan dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika adalah peraturan yang dijadikan acuan dalam berperilaku seseorang. Jadi, makna dari Pancasila sebagai etika politik adalah bahwasanya masyarakat Indonesia dalam membuka sistem demokrasi harus bersumber dari Pancasila sebagai tindakan yang benar untuk mencapai etika politik. Bagaimana? Iya, Mbak, baik. Bisa Apakah diterima. ada tanggapan mengenai jawaban yang diberikan Anggita?
kurang satu pertanyaan yang belum dijawab Albin dari pertanyaan Albin. Ya, saya akan menjawab dari Mas Albin. Ya, silakan Mas Novel. Pertanyaannya yaitu dari topik Pancasila sebagai etika politik dalam hubungan nilai, norma, dan moral perlu dikonkretkan dan diformulasikan, yakni maksud dalam hal tersebut itu gimana. Nah, saya jelaskan di sini, moral dan norma itu memiliki hubungan yang erat. Dari tiga komponen tersebut dapat saya jelaskan bahwa nilai moral dan norma itu memiliki hubungan timbal balik dan bersifat interaktif dalam artian bahwa saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Itu. Dan nilai dan norma dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau tolak ukur penuntun atau petunjuk bagi moral manusia dalam kehidupannya, baik itu dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia. Dan nilai itu bersifat abstrak. Nah, abstrak tersebut kemudian dikonversikan menjadi lebih konkret dengan cara nilai itu diwujudkan melalui wujud tingkah laku atau perbuatan-perbuatan manusia dalam melakukan aktivitas sosialnya sehari-hari. Seperti itu. Untuk menjaga sekaligus memperkuat nilai yang dianggap ideal atau seharusnya, maka dikonkretkan menjadi norma-norma sosial. Sebagai contoh, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sifatnya abstrak dan universal. Ini dapat dikonkretkan melalui tingkah laku manusia, misalnya menghargai dan menghormati orang lain, tidak sewenang-wenang terhadap manusia, karena manusia memiliki hak asasi yang sama, membela kebenaran, sehingga tercipta keadilan terhadap sesama manusia. Seperti itu. Sudah. Bagaimana Albin, apakah dapat diterima jawabannya? Ya, saya dapat menerima. Terima kasih Masnya. Apakah ada tanggapan lain mengenai jawaban yang diberikan oleh Mas Naufal? Ada tanggapan yang belum dijawab dari pertanyaannya Puji. Yang dijawab oleh Ayu Fajarwati tadi. Firda. Ya, Rama. Mungkin saya mau mungkin ya sedikit menambahkan saja sanggahan saya tadi. Bukan menanggapi apa yang sudah saya sanggahkan. Ya, silakan. Sebenarnya apa yang saya sanggahkan itu merupakan hal yang sepele. Hanya saja memang itu sebenarnya titik poin pertanyaannya dari Mbak Puji. Karena kan tadi pertanyaan dari Mbak Puji itu bagaimana apabila kegiatan politik atau etika politik tidak sesuai dengan Pancasila, jelaskan dampaknya bagi negara Indonesia.
Nah, tadi yang disampaikan sudah disampaikan konflik-konfliknya tentang oknum-oknum yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila, dan dampaknya bagi negara Indonesia, otomatis peraturan-peraturan yang dibuat itu tidaklah sesuai dengan norma Pancasila, dan pastinya negara Indonesia akan mengalami kekacauan dari segi apapun, segi pemerintahan, segi rakyat dan lain sebagainya, pasti berdampak kepada keseluruhan yang ada di Indonesia, di negara Indonesia, seperti itu. Terima kasih. Berarti sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Apakah ada tanggapan yang lain sebelum kita tutup? Baik, jika tidak ada, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 dan kelompok 5 yang sudah menyampaikan materi berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai nilai etika politik. Tadi dijelaskan di slide cukup bagus sebenarnya, cuman penyampaiannya yang masih tekstual dan ini memang harus terus diperbaiki. Jadi menyampaikan teks per teks atau kalimat-kalimat yang disampaikan dalam slide itu memang membutuhkan proses pembelajaran yang cukup tinggi, sehingga memang saudara teman-teman perlu untuk belajar melatih untuk bisa memahami kalimat per kalimat dalam teks itu, sehingga bahasa-bahasa yang kurang dipahami oleh audiens itu bisa diberikan penjelasan dan diberikan ya pemahaman dengan contoh-contoh yang konkret misalnya, sehingga orang tidak bingung ini bicara tentang apa. Bicara tentang misalnya Pancasila sebagai sistem filsafat, mulai dari aspek epistemologinya, kemudian aksiologinya, ini juga perlu diperjelas. Aksiologi itu apa, kemudian epistemologi itu apa, ontologi itu apa. Karena sesuatu itu tidak bisa dikatakan suatu ilmu, karena ilmu pengetahuan itu merupakan atau diawali dari nilai-nilai filsafat. Jadi namanya ilmu itu pasti dimulai dari nilai-nilai filsafat. Jadi ilmu pengetahuan yang ada termasuk Pancasila itu memiliki nilai-nilai filsafatnya, memiliki nilai-nilai latar belakangnya, memiliki nilai-nilai landasan, memiliki nilai-nilai kemanfaatan, yang kemudian sesuatu itu bisa dikatakan ilmu ketika memenuhi syarat filsafatnya. Mulai dari latar belakangnya, kenapa Pancasila itu, kemudian apa manfaatnya, dan seterusnya. Sehingga ini perlu pemahaman yang konkret, yang komprehensif. Sehingga tidak hanya dibaca secara tekstual, tetapi betul-betul dipahami nilai-nilainya, pengertiannya, kemudian penjelasannya. Sehingga ketika ada yang bertanya itu tidak kemudian malah membingungkan yang bertanya. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai etika politik. Yang dimaksud dengan etika politik itu yang berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan pemerintahan, baik di pusat ataupun daerah. Maka bagaimana menjadikan Pancasila sebagai nilai etika politik, nilai ketuhanan sampai nilai keadilan, itu tentu harus menjadi pegangan bagi semua para elit, para penguasa, baik di pemerintah pusat ataupun di daerah. Dan itu juga sudah semestinya dan harus sudah dijalankan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena nilai-nilai Pancasila itulah
yang akan mengantarkan kita kepada sebuah negara yang maju, negara yang jaya, negara yang unggul dalam banyak aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, dan seterusnya. Itu semua sudah ada landasan hukumnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian direalisasikan atau diimplementasikan dengan nilai-nilainya di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kalau seandainya para penguasa misalnya menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka negara ini akan menjadi negara yang hebat. Dan sekarang sudah mulai masuk ke sana, sudah mulai banyak diamalkan, bahkan di dalam pembuatan undang-undang, produk undang-undang, bahkan dalam langkah-langkah kebijakan pembangunan, semuanya memang harus bersandar kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, sampai kepada nilai-nilai ketuhanan. Nah, itu juga harus dicerminkan oleh kita sebagai masyarakat, masyarakat yang menjalankan nilai-nilai Pancasila itu, sehingga tujuan bangsa itu tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah atau penguasa, tetapi menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi membangun nilai-nilai Pancasila itu, dimulai dari diri kita, keluarga kita, sekitar kita, dan seterusnya. Sehingga Pancasila itu bisa dibangun bersama-sama untuk memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai ideologi, memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai di dalam etika politiknya. Tadi juga disampaikan bahwa etika itu apa, nilai itu apa, dan seterusnya. Sebenarnya sudah sangat kompleks, tetapi memang untuk memahami tentang etika politik atau untuk memahami tentang sebuah nilai yang kemudian dibangun dalam persepsi atau mindset kita sebagai warga negara, maka tentu ini membutuhkan sebuah referensi yang cukup kuat. Kemudian pengamalan nilai-nilainya itu juga perlu untuk dilakukan setiap hari sesuai dengan bidang dan tugas kita masing-masing. Sebagai mahasiswa tentunya juga harus mampu menjalankan nilai-nilai itu. Jangan sampai misalnya tidak mencintai bangsa dan negara. Maka itu sudah menjadi kewajiban dan keniscayaan bagi kita sebagai warga negara untuk saling mencintai satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, memiliki rasa keadilan, dan seterusnya. Itu menjadi penting. Sehingga tidak hanya sekedar kita tahu, kemudian kita paham, tetapi bagaimana itu bisa diamalkan dan mampu mengubah sikap, perilaku, dan tindakan kita, bahkan pemikiran kita berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kemudian itu didorong untuk mendukung bangsa dan negara ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang kuat. Kira-kira itu tambahan dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan, insya Allah sudah UTS. Dan nanti tinggal menunggu linknya saja untuk UTS. Dan kelompok berikutnya nanti akan dilanjutkan setelah UTS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.